wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susil Rayu, NIM 1705 520118. Saya berasal dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang dari jurusan. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini membahas mengenai audit manajemen, yaitu pengendalian produksi dan operasi. Apa sih pengendalian produksi dan operasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan dan hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memantau proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian dan tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Tujuan dari pengendalian produksi dan operasi ini ada 3. Yang pertama, memaksimalkan tingkat pelayanan. Yang kedua, meminimalkan investasi pada persediaan, lalu efisiensi produksi dan operasi. Tujuan yang pertama, memaksimalkan tingkat pelayanan ini, pengendalian harus menjamin bahwa pelayanan yang telah diberikan secara tepat. Lalu yang kedua, meminimalkan investasi pada persediaan. Pengendalian harus mampu memandu seluruh aktivitas utama dan pendukung manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi sehingga proses berjalan sesuai dengan pencapaian rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, efisiensi produksi dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian harus meminimalkan biaya yang terjadi saat dalam produksi maupun operasi. Secara terperinci, pengendalian tersebut meliputi hal-hal. Yang pertama adalah pengendalian bahan baku. Yang kedua adalah pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Yang ketiga adalah pengendalian transformasi. Yang keempat adalah pengendalian kualitas. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pengendalian barang jadi. Baik, mari kita bahas mulai dari pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku ini bertujuan untuk bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, penerimaan, penanganan, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan sampai dengan bahan baku tersebut digunakan dalam proses produksi. Pembelian bahan baku menyangkut pembelian pemasok dan pesanan bahan tersebut kepada pemasok terpilih untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhan pemasok. Yang terpilih harus melalui proses verifikasi untuk mendapatkan keyakinan kelangsungan pemasok. Inspeksi secara periodik terhadap sistem kepastian kualitas pemasok harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis. Penerimaan bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Material Requirement Planning atau MRP menjabarkan jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dengan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Dengan begitu, kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi pada saat proses produksi berjalan dan perusahaan tidak menanggung beban investasi yang besar dalam persediaan. Penanganan bahan baku merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan
standar produk yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas ini didukung dengan peralatan yang memadai dan prosedur tertulis penanganan bahan untuk menentukan apakah bahan yang diterima dari pemasok sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap bahan yang diterima harus diberikan kode khusus agar mudah dipahami atau ditelusur distribusi dan penggunaannya. Lalu inspeksi penanganan bahan harus melalui audit fisik barang yang diterima untuk menentukan kesesuaian bahan baku dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus memiliki teknik sampling tertulis yang mana untuk pengambilan sampel yang konsisten pada setiap pengujian. Penanganan bahan harus memisahkan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Penanganan berikutnya berkaitan dengan penyimpanan yang memadai sehingga barang tidak mudah rusak terkontaminasi bahan lain. Kebijakan mendapatkan garansi dari pemasok sampai bahan diolah dalam proses produksi dapat menghindari kerugian yang terjadi sebagai akibat kerusakan bahan sebelum masuk proses produksi. Aktivitas penanganan bahan merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kegagalan produk mengenai spesifikasinya. Aktivitas ini semakin berkurang dengan telah terjalinnya kemitraan dengan pemasok di mana komitmen pemasok untuk memberikan bahan baku sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas sesuai spesifikasi pelanggan. Berikut ini saya akan menyajikan program audit terhadap pengendalian bahan baku dalam bentuk tabel. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi adalah dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Desain dan penempatan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Lalu, seluruh peralatan dan fasilitas produksi lainnya harus sesuai ukuran dan desain produk yang telah ditentukan. Peralatan ini harus berada pada tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang efektif dan efisien. Perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis yang menjadi pedoman penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan fasilitas produksi lainnya. Prosedur tersebut secara jelas memuat tentang pedoman stop mesin, pembersihan setelah digunakan, jadwal perawatan, dan perbaikan signifikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Lalu, penempatan fasilitas dan peralatan harus sesuai dengan karakteristik dan metode produksi yang diterapkan, sehingga arus material dalam proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di samping itu, pengelolaan fasilitas dan peralatan produksi harus didukung oleh penggunaan dan pemeliharaan yang berupa pedoman. Pedoman ini berfungsi untuk melindungi apabila terjadi kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan
Kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan dan melindungi peralatan dari kerusakan karena jadwal pemeliharaan dan perbaikannya terjadi tidak tepat waktu. Berikut ini saya akan menampilkan tabel dari program audit pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Adalah pengendalian transformasi. Pengendalian transformasi di mana mengolah input menjadi output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peran penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seorang atau tim pengendali kualitas atau quality control sangat penting karena memastikan bahwa proses berjalan menghasilkan produk yang tepat, kualitas, dan waktu dengan pengorbanan yang minimum. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengendalian ini mencakup pengesahan proses produksi dan pengendalian perubahan dan permintaan, inspeksi sampel, dan dalam proses dan pengendalian laboratorium serta pemrosesan ulang. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki proses produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dimulai. Prosedur ini mencakup tentang kesiapan fasilitas produksi sebelum dioperasikan. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan proses tersebut untuk dijalankan. Individu atau kelompok yang melaksanakan bertanggung jawab atas proses yang dijalankan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya proses produksi, termasuk penanganan jika terjadi kemacetan atau proses atau bottleneck. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mampu memenuhi spesifikasinya, pengujian dalam proses produksi harus dilakukan. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga mampu menghasilkan dari output yang sesuai dengan yang direncanakan. Lalu prosedur ini mencakup teknik penentuan sampel sampel, memonitor output dan pengesahan produk jadi untuk dimasukkan ke dalam gudang atau langsung diserahkan kepada pelanggan. Penerapan prosedur ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, baik kegagalan internal maupun eksternal. Lalu, pengerjaan ulang karena kesalahan proses harus mendapatkan pengendalian yang memadai. Perusahaan harus melakukan secara maksimal. Terjadinya pengerjaan ulang terhadap produk gagal memenuhi spesifikasinya karena merupakan salah satu sumber pemborosan dan pada tidak efisien proses yang berjalan. Kalaupun tidak bisa dihindari karena ada prosedur tertulis yang mengesahkan
adanya pengerjaan ulang atau rework terhadap produk gagal. Prosedur ini mencakup tentang kriteria produk gagal, cara penanganannya, penilaian atau pencegahan yang telah dilakukan, dan persyaratan tentang produk gagal yang dapat diolah kembali, serta siapa yang memiliki wewenang untuk memutuskan produk gagal diolah kembali atau tidak. Lalu saya akan menampilkan program audit pengendalian transformasi dalam bentuk tabel berikut. Mengenai poin yang keempat. Poin keempat ini adalah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produk yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pandangan pelanggan sesuai tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Setiap bagian atau fungsi yang terlibat mulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen ikut berperan dalam proses tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memuaskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Lalu sebagai contoh, Northern Trust Corporation menetapkan 4 tujuan kualitas yang dapat memandu perusahaan dalam mendapat keunggulan bersaing, terdiri dari yang pertama, unrivaled client satisfaction, yang terdiri dari client need, drive improvement decision, lalu all area need, an ongoing process for establishing client and partner requirement, lalu prevention of defect is essential to meet or access client and partner requirement. Adalah continuous improvement of all process, yang terdiri dari everything is a process and every process can be improved. Lalu process measurement provide the fact that will guide decision. Lalu, to solve problem, look beyond symptoms so you can find and remove root causes. Yang ketiga adalah inspire leadership, yang terdiri dari absolute quality management is achieved through attention to both process and result. Lalu, we will deliver absolute quality to our client. Lalu manager can lead improvement by creating a climate of support and respect for all Northern people. Lalu yang keempat, active involvement all people, yang terdiri dari everyone has a vital role
in delivering unrivaled client satisfaction through absolute quality in everything we do. Lalu, we exceed client expectation when all northern people apply a systematic and disciplined approach to process improvement. Lalu yang ketiga, skill improvement and knowledge of the bank are fundamental tools northern people. Apa yang dilakukan di Northern Trust Company ini dapat dipakai sebagai tolak ukur yang memecahkan program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk karyawan sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Terbentuknya komitmen bersama dalam menghasilkan produk sesuai dengan harapan pelanggan yang melahirkan tanggung jawab secara profesional dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan. Pada kondisi ini, setiap bagian atau fungsi bekerja sama sesuai dengan fungsi yang lain, membentuk suatu rantai nilai di antara mana fungsi-fungsi yang terlibat dalam keberhasilan perusahaan di mana terjadi hubungan pemasok dengan pelanggan. Optimalisasi pengelolaan rantai nilai internal akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang terlibat dalam proses operasi untuk saling mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sumber biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, aktivitas pencegahan atau prevention activity, yang merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk. Lalu yang kedua, aktivitas penilaian atau appraisal activity, yang merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai persyaratan pelanggan. Aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan. Peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk gagal. Lalu yang ketiga adalah aktivitas kegagalan internal atau internal failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pemesan. Lalu yang keempat adalah aktivitas kegagalan eksternal atau external failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk diserahkan kepada pemesan. Berikut ini saya akan menampilkan atau menyajikan pengelompokan biaya kualitas sesuai dengan aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya tersebut, yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini. Berbagai aktivitas dalam menghasilkan produk sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan harus dirumuskan secara seimbang dalam kebijakan kualitas perusahaan. Akhirnya, aktivitas
Aktivitas pencegahan dan penilaian yang merupakan aktivitas persiapan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya harus dikelola dengan lebih baik, yang mana pengelolaan yang terdapat aktivitas secara signifikan menurunkan aktivitas sebagai akibat produk gagal memenuhi standar-standar kualitas. Laporan biaya kualitas dapat memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas-aktivitas kualitasnya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus secara akurat menyajikan informasi tentang komposisi kualitas. Berikut ini saya akan menampilkan program audit dan kuesioner yang berkaitan dengan pengendalian kualitas yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Atau yang kelima ini adalah pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai diproduksi atau pada tahapan sebelumnya. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah proses produksi berjalan sesuai dengan prosedur sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk itu memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan. Pengendalian ini melakukan melalui tahapan verifikasi, penanganan, dan penyimpanan, serta inspeksi, pengujian, dan distribusi. Verifikasi, penanganan, dan penyimpanan ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produk telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis yang menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya, adanya pemisahan produk atau yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas dan ketentuan pihak penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik. Lalu inspeksi, pengujian, dan distribusi menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya. Pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu. Prosedur penanganan terhadap produk yang metode pengambilan sampel dan pengujian, ketentuan pemasangan label kadaluarsa, pengelolaan persediaan, dan penanganan produk yang dikendalikan oleh pelanggan. Berikut ini saya akan menampilkan program audit dari pengendalian barang jadi. Selesai sudah perjumpaan kali ini dengan saya yang mengenai tentang pengendalian operasi dan produksi.
Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau dalam mempresentasikan.